pertama, apakah kebijakannya itu sudah dibentuk yang terkait dengan benturan kepentingan. Yang kedua, penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan, terus implementasi dan bagaimana evaluasinya. Benturan kepentingan ini kita membuat suatu pernyataan benturan kepentingan, mengidentifikasi posisi atau apa saja yang mengidentifikasi posisi atau pekerjaan apa saja yang terkait dengan benturan kepentingan. Nah, seperti itu. Itu nanti bisa diidentifikasi dan kembali berdasarkan evaluasi. Di sini masih banyak yang belum menerapkan yang terkait dengan pelaksanaan benturan kepentingan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembangunan zona integritas. Nah, pembangunan zona integritas ini yang pertama dilakukan pencanangan zona integritas. Nah, pencanangan itu bisa dilakukan untuk di level provinsi telah melakukan pencanangan terlebih dahulu untuk unit-unit kerjanya. Kemudian setelah pencanangan baru ditetapkan atau dikembangkan untuk menjadi unit zona integritas. Kemudian telah dilakukan pembangunan. Setelah dilakukan pembangunan, kemudian dilakukan evaluasi oleh TPI dan setelah itu baru nanti diajukan ke Menpan. Nah, dari Menpan dievaluasi apakah unit tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan predikat wilayah menuju berbasis resiko. Nah, ini untuk pertanyaan reformnya itu langsung kepada kapasitas nilai APIP-nya ada di berapa. Nah, seperti itu poinnya. Kemudian kita masuk ke area terakhir, area peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama adalah standar pelayanan. Nah, standar pelayanan ini ada beberapa pertanyaan, terdapatnya kebijakan standar pelayanan. Nah, di sini apakah unit-unit yang terkait dengan pelayanan sudah memiliki standar pelayanan? Ini disesuaikan saja. Yang standar pelayanan belum ditetapkan. Nah, saya rasa ini tidak ada masalah karena untuk unit-unit yang terkait dengan pelayanan umum itu saya rasa standar pelayanan itu sudah pasti ada. Nah, kemudian standar pelayanan sudah dimaklumatkan, kemudian yang terakhir dilakukan review atas perbaikan standar pelayanan. Nah, ini nanti saya rasa tidak ada masalah untuk unit-unit yang terkait dengan pelayanan karena semua ini yang terkait dengan standar pelayanan ini rata-rata sudah dilakukan dan sudah bahkan sudah ada yang direview dan dilakukan perbaikannya seperti itu. Karena untuk di area pelayanan publik ini sendiri juga dilakukan evaluasi juga oleh Deputi Pelayanan Publik dan ada juga nilai untuk pelayanan publiknya sehingga saya rasa untuk area pelayanan publik ini sendiri sepertinya sudah tidak ada masalah lagi ya dan mudah untuk dipahami karena untuk unit-unit kerja yang memberikan
sekali untuk menghindari apabila suatu saat si pemberi layanan tidak mampu memberikan layanan sesuai dengan janji layanan, seperti itu. Kemudian yang kelima, telah terdapat sarana terpadu atau terintegrasi. Nah, ini cukup jelas ya. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan kondisi organisasi kita. Kemudian yang F, telah terdapat inovasi layanan. Nah, ini juga sudah sangat jelas. Rata-rata untuk unit kerja sudah memiliki inovasi dia masing-masing ya, inovasi masing-masing sesuai dengan karakteristik dan kondisi organisasinya. Nah, ini tinggal dipilih saja sesuai dengan kondisi di organisasi kita. Kemudian pengelolaan pengaduan, ini hampir sama dengan pengelolaan pengaduan yang ada di pengawasan. Tapi ini biasanya khusus untuk terkait dengan pelayanan. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan. Nah, ini ada yang terkait dengan span lapor ya, apakah kita sudah terintegrasi dengan span lapor. Kemudian yang B, terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi layanan. Nah, ini apakah ada unit sendiri yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan. Kemudian yang C, telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan layanan dan perbaikan kualitas. Nah, ini apakah pelayanan-pelayanan tersebut sudah dilakukan tindak lanjut atau belum. Kemudian yang D, telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan, masukan ataupun konsultasi. Yang keempat adalah penilaian kepuasan terhadap layanan. Di sini yang ditanyakan adalah terkait dengan survei. Apakah kita sudah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan? Nah, di sini untuk pilihannya itu adalah berapa banyaknya survei itu dilakukan dalam setahun. Nah, seperti itu. Untuk yang E itu belum dilakukan, kemudian yang D itu paling tidak 1 kali dalam setahun, kemudian untuk yang A itu adalah minimal 4 kali dalam setahun. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, hasil survei kepuasan masyarakat bisa diakses atau tidak oleh masyarakat. Nah, artinya setelah kita melakukan survei, hasil survei ini harusnya dipublish di website atau di kanal-kanal yang mampu diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa oh, kita sudah melakukan survei, kemudian hasil surveinya ini, kemudian ada gap ini, ada saran ini, dan sudah ditindaklanjutin semua, seperti itu. Kemudian yang C dilakukan tindak lanjut. Nah, ini tadi bagaimana survei sudah dilakukan tindak lanjut, karena setiap survei itu pasti ada gap ya, ada gap, kemudian ada saran dan ada komplain yang diberikan oleh penerima layanan. Nah, dari situ apakah kita sudah melakukan tindak lanjut terhadap hasil survei tersebut. Kemudian yang 5, pemanfaatan teknologi informasi. Nah, di sini terkait seberapa banyak teknologi informasi yang kita manfaatkan terkait dalam memberikan layanan, sehingga layanan yang diberikan itu dapat mudah diakses oleh si penerima layanan. Di sini telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan layanan, kemudian telah dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu yang terkait dengan 8 area perubahan untuk level pengungkit. Nah, tadi seperti saya bilang, untuk LKE di 2020 sampai dengan sekarang itu kita ada tidak hanya level pengungkit dan hasil saja, tapi kita juga memiliki hasil antara dan reform. Nah, untuk hasil antara itu adalah nilai-nilai yang dihasilkan oleh instansi-instansi atau kementerian lembaga terkait, yaitu stakeholder kita. Misalnya di sini ada arsip. Nah, di sini ada arsip yang mengevaluasi nilai arsip itu adalah ANRI. Kemudian itu ada PBJ dilakukan oleh LKPP, kemudian di sini ada indeks pengelolaan keuangan itu oleh Kementerian Keuangan, indeks pengelolaan aset Kementerian Keuangan, merit system oleh ASN, kemudian indeks profesionalitas ASN dari
KASN, kemudian perencanaan dari Bappenas, SPIP dari BPKP, APIP BPKP, kemudian tingkat kepatuhan standar pelayanan ini dari Ombudsman. Nah, nilai-nilai ini nanti dapat kita peroleh dari instansi atau KL-KL tersebut. Kemudian yang ketiga ini ada hasil reform. Nah, reform itu yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan oleh suatu organisasi itu sudah ada dan sudah ada perubahannya, sudah nampak perubahannya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam area reform ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dalam bentuk jumlah, dalam bentuk yang bisa dihitung kuantitatif ya, artinya dapat menunjukkan berapa hasil nyatanya berapa. Misalnya di sini tadi di area perubahan yang ditanyakan adalah apakah sudah dibentuk agen perubahan. Nah, di area reform kita menanyakan apakah agen perubahan yang dibentuk tadi memang sudah berperan. Terus peranannya apa? Apa yang sudah dihasilkan? Inovasinya apa? Jadi lebih kepada peran nyata dari pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut. Begitu juga di area reform ini juga terdiri dari 8 area dan semuanya meminta hasil dari reform yang sudah dilakukan oleh organisasi kita. Nah, seperti itu. Jadi misalnya tadi untuk pertanyaan yang terkait dengan pengaduan yang diminta, pengaduan mana saja yang sudah kita tindak lanjuti, apakah semuanya, apakah ada sisanya, yang mana yang sudah proses, yang mana yang belum. Nah, itu lebih kepada konkretnya ya seperti apa. Kemudian setelah reform itu ada hasil. Nah, hasil itu sama seperti tahun lalu. Itu untuk yang komponen hasil, ini yang ditanyakan adalah opini BPK, kemudian nilai sakit, dan ada survei. Survei serta terkait dengan kinerja organisasi. Ini sama dengan LKE di tahun yang sebelumnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya rasa sudah cukup ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya dengan Pak Aan Syaiful Anbiya? Saya persilahkan. Izin Bu. Iya, silakan Pak. Dari Malinau ini Bu. Iya Pak, terkait silakan. dengan hasil antara itu Bu. Nah, itu yang ngisi dari tim evaluator Kemenpan atau dari kami di daerah yang ngisinya Bu? Yang ngisi nanti dari kami juga kalau sebenarnya yang ngisi kalau misalnya memang hasilnya sudah didapat ketika pengisian PMPRB bisa diisi Pak, tapi kan nanti akan ada verifikasi dari kami, jadi kami akan mengisi dengan data yang terbaru seperti itu. Ya, untuk tahun ini kan kalau tidak salah kita diminta untuk mengisi itu Bu. Tetapi setelah kami coba ada indeks pengadaan barang dan jasa dan belum ya. Indeks perencanaan itu tidak ada sama sekali bisa kita Iya, temukan. iya. Iya Pak, benar Pak, memang benar dari semua hasil antara itu memang belum semuanya ada ya, belum semuanya ada. Salah satu contohnya tadi indeks yang dari LKPP itu belum ada, kemudian yang aset dari Kementerian Keuangan juga belum ada, terus dari Penas juga belum ada. Yang sementara itu yang ada dari Ombudsman itu pun ada yang tidak ada Pak, tidak semua ada ya Pak ya. Nah, itu diisi saja yang ada, kemudian nanti kan itu baru asesmen ya, baru penilaian mandiri, nanti akan ada verifikator dari kami, apa itu nilai terbarukah atau seperti apa. Jadi diisi saja yang sesuai dengan yang diketahui oleh
unit Bapak, seperti itu aja, Pak. Oh, jadi antara itu yang kami ketahui kami bisa isi, Bu, ya. Iya, iya, Yang iya. kami tidak yakin ada itu kami lewatkan aja, ya. Iya, kami pun nanti akan memverifikasi, tidak akan kami maksudnya bukan tidak percaya, tapi kami memang harus verifikasi lagi dengan data yang terbaru seperti itu. Ya. Kalau untuk reform itu otomatis kami isi itu, Bu, ya, semua, Bu, ya. Iya, Pak, yang mengetahui kan Bapak yang reform ya, sebagai seberapa besar reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh organisasi Bapak, dan seperti sebelumnya itu adanya evidence juga. Jadi Bapak mengklaim misalnya untuk untuk pengaduan masyarakat. Bapak misalnya Bapak menyatakan bahwa tidak ada pengaduan lagi ya, maksudnya tidak ada, saldo kita nol, saldo pengaduan nol itu mohon untuk dilampirkan buktinya. Kemudian kita juga bisa cek lewat lapor seperti itu. Jadi untuk reform karena itu terkait dengan pelaksanaan RB, hasil dari pelaksanaan RB di unit Bapak, jadi yang tahu Bapak gitu, dan disertai dengan bukti. Kami hanya memverifikasi, nanti pun juga kami verifikasi dengan mencari info-info terkait, misalnya ada yang terkait SDM, kami bisa mencari info dengan deputi SDM, kemudian seperti itu. Ya, Bu, itu aja, Bu. Makasih, Bu. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan. Izin tanya lagi, Mbak. Iya, silakan, Ibu. Terkait ini, Mbak, pada area penguatan akuntabilitas. Iya. Untuk penyusunan Renstra. Tadi Mbak katakan bahwa eviden itu kan sebaiknya notulen pada saat penyusunan Renstra untuk membuktikan bahwa pimpinan itu terlibat secara langsung. Iya. Kan Renstra ini disusun 5 tahun sekali gitu, Mbak, ya. Iya. Di luar evaluasi maksudnya. Nah, jadi untuk tahun-tahun berikutnya gimana, Mbak? Apakah bukti evidennya itu sama dengan seperti kebetulan kami saat ini sedang menyusun Renstra kan? Apakah di tahun depan evidennya itu lagi karena sekali aja kan kita menyusun Renstra? Iya, Bu. Iya. Untuk eviden ya bisa sekali, ataupun misalnya dilakukan review Renstra, ataupun pembahasan terkait dengan capaian Renstra kan bisa saja ya, Bu, ya, untuk update terbaru. Itu, Bu. Ya. Selanjutnya, Mbak, mungkin ya, terkait ini area pelayanan publik. Ya, Bu. Untuk ini standar pengertian ini standar pelayanan publik telah dimaklumatkan ini, Mbak, apa, Pak? Apakah evidennya kita cukup melampirkan maklumatnya atau bagaimana tuh, Mbak? Iya, Bu. Jadi untuk bukti evidence-nya nanti difotokan saja, Bu. Kan dimaklumatkan kan biasanya kita taruh ya di ruang pelayanan seperti itu ya, Bu, ya. Dan kita biasanya sudah buatlah maklumat pelayanan kita. Nanti kita bisa fotokan saja atau sertakan saja maklumatnya seperti apa. Kan biasanya kan ada maklumat kemudian di print lah kayak gitu ya, terus ditaruh di ruangan. Nah, itu aja yang kita katakan bahwa kita sudah membuat maklumat seperti itu, atau di foto dokumentasi maklumatnya memang sudah ditaruh di ruang pelayanan, nah, seperti itu, atau di website kan biasanya kita taruh juga tuh maklumat pelayanan kita di website kita, seperti itu aja, Bu. Oke, baik, Mbak, terima kasih. Iya, Bu, baik, terima kasih. Masih ada Bapak dan Ibu sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya dengan Pak Aan. Sudah cukup? Ya. Sudah cukup ya, Pak, ya. Mudah-mudahan sudah mengerti semua. Baik, Bapak dan Ibu, saya tutup ya, dan saya akhiri sesi saya dari pagi sampai siang hari ini.
saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya, dan mohon maaf apabila ada salah kata ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bisa bergabung di acara Ibu Bapak sekalian. Izin, apakah suara bisa terdengar jelas Ibu Bapak? Jelas, Pak. Baik. Ibu Bapak sekalian, tadi sudah diperkenalkan, saya dengan Bu Etika sama-sama di Deputi RB Kunwas ya, kami singkatnya Deputi RB Kunwas, Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Baik, sesuai agenda ya, mestinya ini di sesi pagi, mohon izin Bapak Ibu sekalian, tadi oleh Bu Etika sudah disampaikan terkait pengisian lembar evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi itu sudah lebih detail. Izin saya share screen Ibu Bapak. Bisa terlihat Ibu Bapak, izin. Ya, bisa terlihat ya Ibu Bapak. Bisa sudah. Baik, ini izin kami sampaikan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi sudah terdapat dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 25, serta evaluasinya terdapat dalam Permenpan 26. Jadi ada penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi terkait untuk sebagai bahan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Ibu Bapak sekalian, merefresh kembali ke dalam Permenpan 25 tentang roadmap reformasi birokrasi nasional, itu diinformasikan bahwa akuntabilitas kinerja dijadikan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi untuk kinerja ini adalah hal yang pertama kali dilakukan, yaitu kita diharapkan bisa dapat mendefinisikan kinerja dengan jelas. Dan ini tentunya Ibu Bapak yang mengawal sakit sudah maklum ya, bahwa kita harus bisa menetapkan apa terlebih dahulu kinerja yang akan dicapai, yang nanti akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja atau RPJMD, kalau di perangkat daerah, Rensra, dan seterusnya. Minimal kinerja yang akan dicapai ini sudah bisa disepakati dari sejak awal. Dan ini nanti Ibu Bapak dalam sakit, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, diperkenalkan apa yang disebut kerangka logis kinerja ya Ibu Bapak, atau pohon kinerja. Ini
yang nanti akan digunakan atau dimanfaatkan bisa juga untuk penetapan struktur di perencanaan di dalam RPJMD maupun Renstra, atau nanti akan bisa juga dimanfaatkan untuk membangun struktur organisasi yang berbasis kinerja atau performance based organization. Jadi kerangka logis kinerja ini harapannya dibuat seideal mungkin yang bisa mendasari nanti digunakan sebagai dasar perencanaan dan struktur organisasi yang berbasis kinerja. Kemudian setelah itu Ibu Bapak adalah ditetapkannya proses bisnis. Jadi setelah kita menyusun pohon kinerja yang ideal dengan tanpa melihat dokumen perencanaan, tanpa melihat struktur organisasi, tanpa melihat struktur penganggaran, ini didapatlah kerangka logis kinerja yang ideal atau yang biasa kita kenal pohon kinerja. Kemudian disepakati bagaimana proses bisnis untuk mencapai kinerja yang tadi sudah ditetapkan. Nah, penetapan atau kesepakatan proses bisnis ini tentu ada beberapa alternatif pilihan yang disepakati sebelumnya, Ibu Bapak. Ada beberapa alternatif, kemudian dipilihlah proses bisnis yang akan digunakan untuk mencapai kinerja. Mohon izin kami contohkan di Deputi RB Kunwas. Setelah ada kerangka logis kinerjanya, disepakati nanti pencapaian kinerja ini akan didukung berdasarkan kewilayahan. Jadi dalam deputi kami ada 3 bidang yang kami kawal. Pertama terkait reformasi birokrasi, kemudian akuntabilitas dan pengawasan. Ketiga bidang ini nanti akan diwujudkan berdasarkan kewilayahan. Itu proses bisnisnya, Bapak sekalian. Tentu sebelum itu ada kebijakan yang harus dirumuskan, disusun, kemudian dikoordinasikan untuk dilaksanakan dan evaluasi. Ada juga dukungan untuk pencapaian kinerja itu, dan satu lagi masukan ada dari pengaduan masyarakat. Dan setelah proses bisnis kewilayahan ini disepakati, didapatlah struktur organisasi yang berbasis kinerja, karena diawali dari kerangka logis kinerja yang sudah dibangun. Jadi struktur kami ada asdep wilayah ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau Kalimantan Utara dan kabupaten kotanya termasuk di asdep wilayah 2, atau sebutannya asdep 3 adalah asdep wilayah 2, yaitu Pak Aferus. Jadi seperti itu gambarannya Ibu untuk Bapak Ibu terkait struktur organisasi yang harapannya nanti bisa berdasarkan kinerja. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan SDM dari struktur yang dibentuk yang berdasarkan kinerja ini. Bisa kita rencanakan berapa sih butuh SDM-nya seperti itu untuk menduduki jabatan-jabatan struktur organisasi yang sudah ditentukan. Jadi ini saling terkait, Ibu Bapak. Ada 2 area yang mengawal untuk pencapaian kinerjanya, yaitu di area pengawasan dan peraturan perundangan. Jadi ada kita mencapai kinerja ini sesuai aturan, dan pelaksanaannya juga sesuai aturan, yaitu ada dikawal, diawasi oleh sistem pengawasan. Baik, ini Ibu Bapak yang terdapat dalam roadmap reformasi birokrasi nasional yang menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi, yang tentunya Bapak Ibu juga sudah mendasari hal tersebut ya. Ketika akan melaksanakan reformasi birokrasi, tentunya kita harus memetakan kondisi birokrasi saat ini, apa yang akan dicapai,
kondisi birokrasi yang akan dicapai, yang akan diwujudkan. Dibandingkan ada gap, ini yang direncanakan dalam roadmap reformasi birokrasi untuk ditingkatkan. Jadi ada kinerja yang meningkat akibat dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Ada kinerja yang meningkat akibat dari pembangunan zona integritas. Seperti itu gambarannya, Ibu. Baik, kami lanjutkan. Dari pelaksanaan reformasi birokrasi ada 8 area yang harus direform ya Bapak Ibu sekalian. Masing-masing area ini memiliki tujuan atau sasaran sendiri yang saling ada keterkaitannya. Diawali dari area penguatan akuntabilitas, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami awali dari area akuntabilitas terlebih dahulu, karena tadi di awal di dalam Menpannya ini dijadikan dasar pelaksanaan reformasi birokrasi. Ibu Bapak sekalian, dalam area ini, dalam area penguatan akuntabilitas, kalau rinciannya tadi sudah Bapak Ibu lihat di lembar evaluasinya ya. Nah ini tujuannya Ibu Bapak, antara lain bisa menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Bisa mendefinisikan kinerja yang berorientasi outcome dan terukur. Jadi sebenarnya ada 2 hal dalam penguatan akuntabilitas ini, Ibu Bapak, yang diinginkan adalah menjadi akuntabel dan terukur di sini. Akuntabel dalam arti kita bisa memanfaatkan anggaran yang ada untuk sebesar-besarnya manfaat bagi stakeholder atau masyarakat. Dan yang kedua adalah terukur. Ada ditetapkan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilannya. Ada indikator dan targetnya. Jadi 2 hal tersebut, Ibu Bapak, ini pun merupakan perubahan paradigma dalam perencanaan kinerja ya. Ibu Bapak mungkin saya yakin sudah tahu, berbeda dengan perencanaan yang terdahulu, itu sudah bagus, namun belum ada indikatornya, sehingga belum bisa terukur. Ketika menyatakan bahwa sasaran ini berhasil, ini bisa diklaim dari mana-mana. Nah, ini karena belum ada indikator kinerjanya. Dan ini harapannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pun dituangkan dalam roadmap apa yang menjadi indikator-indikator dari masing-masing area ini. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, Bapak. Di 2 hal ini ya, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik ini menjadi juga dinilai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ada di komponen hasil, Ibu Bapak. Jadi intinya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri, dan ini kata kuncinya Ibu Bapak, sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Tentunya Ibu Bapak sudah melakukan survei, bisa dipahami apa harapan-harapan dari masyarakat yang ini nanti dituangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan juga didukung juga dengan inovasi sebagai kemudahan dan peningkatan kualitas tersebut. Jadi ada dibangun inovasi untuk memudahkan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan. Di penataan tata laksana, Ibu Bapak, harapannya kita bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi mulai dari sistem, proses, prosedur, mekanisme kerja, termasuk penerapan sistem berbasis elektronik, sistem pemerintah berbasis elektronik. Dan satu lagi ada keterbukaan informasi publik ya, Bapak Ibu sekalian ya. Harapannya semua informasi yang memang untuk publik ini bisa dimudahkan. Ada informasi yang bisa mudah didapatkan oleh masyarakat seperti itu.
di tata laksana ini tentunya ada yang di reform di sini terkait dengan sistem dan prosedurnya. Ketika akan membangun suatu inovasi pelayanan publik, tentunya ada dari sisi prosedur yang dimudahkan. Karena ini masing-masing area ini ada saling terkait, Ibu Bapak. Kemudian di penataan dan penguatan organisasi, Ibu Bapak. Ini seperti di awal tadi kami sampaikan, ada memanfaatkan kerangka logis kinerja yang dibangun dalam proses perencanaan kinerja tersebut, yang nanti juga bisa dimanfaatkan untuk kita bisa mengevaluasi apakah struktur yang existing yang sekarang ini sesuai dengan struktur kinerja. Jadi nanti akan didapatkan bahwa setiap struktur ini pasti mengampu suatu kinerja tertentu, sehingga sangat memudahkan nanti ketika akan menyusun kinerja sampai ke individu seperti itu, Bapak sekalian. Nanti harapannya bahwa karena struktur organisasi ini berbasis kinerja, tentunya akan bisa lebih efisien dan efektif. Kinerja akan tercapai dengan didukung oleh struktur yang selaras. Kemudian SDM, Ibu Bapak. Diharapkan ujungnya adalah profesionalitas SDM. Tentunya didukung dari rekrutmen sampai promosi ya, Bapak sekalian, sampai ke peningkatan kompetensinya itu berbasis kinerja. Harapannya penilaian pengukuran dari capaian kinerja dari individu sampai ke organisasi pun digunakan berdasarkan kinerja. Dan ini harapannya sudah terlaksana. Misalnya sekarang penetapan kinerja untuk masing-masing individu itu sudah memadai, sehingga tinggal melaksanakan pengukuran berbasis kinerja saja. Kemudian di area penguatan pengawasan, Ibu Bapak, di sini harapannya penyelenggaraan pemerintah itu bisa bersih dan bebas KKN. Di sini di area ini ada sistem integritas yang harus kita bisa perkuat. Sistem integritas mulai dari pengambilan gratifikasi, pengelolaan pengaduan, dan seterusnya. Dan juga terkait efektivitas pengelolaan keuangan negara yang menghasilkan opini BPK ya. Kemudian di peraturan kebijakan, penataan peraturan atau deregulasi kebijakan, intinya adalah menyederhanakan regulasi, dan apabila ada menghapus regulasi yang bisa menghambat, juga kemudian untuk meningkatkan pengelolaan peraturannya. Ibu Bapak tentunya sudah punya aturan yang dijadikan acuan ketika akan mengeluarkan suatu kebijakan. Dan ini harapannya bisa digunakan dengan benar. Apakah ada naskah akademisnya, policy paper, sampai ke paraf koordinasi. Ini dilaksanakan dengan baik, sehingga regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan itu bisa selaras. Terakhir, manajemen perubahan, Ibu Bapak, ini yang juga mengawal ya di masing-masing area, karena ada perubahan yang tidak bisa kita cegah ya. Perubahan adalah suatu keniscayaan yang terjadi, sehingga kita harus bisa mengelola dari perubahan tersebut. Diharapkan dari pengelolaan manajemen perubahan ini ada perubahan dari mindset dan culture set pegawai sampai ke pegawai ya, sampai ke individu, menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas. Jadi dua hal ya, profesional dan berintegritas ini, Bu Bapak, harapannya ini menjadi pegangan untuk masing-masing individu ASN dalam manajemen perubahan. Ini, Ibu Bapak, kurang lebihnya tujuan dari masing-masing area ini yang
juga ada dari masing-masing area ini kondisi yang ingin dicapai atau yang menjadi target ya Ibu Bapak ya. Baik, ini itu secara cepat saja akan kami sampaikan di area penguatan akuntabilitas Ibu Bapak. Kondisi yang ingin dicapai adalah adanya komitmen pimpinan dan sampai ke jajaran pegawai terhadap kinerja. Karena tujuan dari penguatan akuntabilitas kinerja ini adalah kita bisa mendefinisikan kinerja dengan jelas. Jadi kenapa OPDA dibentuk, itu tentu mempunyai tujuan yang akan dicapai. Core bisnisnya apa? Kewenangannya apa? Ini di area penguatan akuntabilitas. Kemudian dari kinerja yang sudah ditetapkan ini kita kelola, kita laksanakan, dan kita rencanakan bagaimana cara untuk mencapainya. Yang ini kemudian dituangkan dalam program kegiatan, rincian kegiatan, dan kemudian berapa kebutuhan anggarannya. Sehingga kebutuhan anggaran ini direncanakan tepat sesuai kinerja yang akan dicapai. Dan ini adalah sebagai salah satu bentuk implementasi dari anggaran berbasis kinerja, Ibu Bapak. Jadi anggaran diminta dianggarkan sesuai kinerja yang akan dicapai. Sekarang namanya sudah anggaran berbasis kinerja, Ibu Bapak, namun dalam implementasinya belum 100% ya, masih kinerja berbasis anggaran. Ditetapkan pagunya dulu sekian sebelum mengetahui kinerja apa yang akan dicapai seperti itu. Tapi arahnya sudah on the right track ya Ibu Bapak sekalian, namun implementasinya belum maksimal. Di peningkatan kualitas pelayanan publik, Ibu Bapak, intinya kualitas pelayanan publik itu yang disampaikan adalah lebih cepat apabila ada biayanya lebih murah, aman, dan terjangkau. Ini bisa didefinisikan Ibu Bapak ya terkait kriteria ini. Jadi ini adalah gambaran bahwa pelayanan publiknya sudah meningkat. Kemudian indeks kepuasan masyarakat Ibu Bapak, ini setiap tahun Ibu Bapak lakukan survei, tentunya ini dijadikan dasar. Tadi di tujuan yang diinginkan adalah bahwa kualitas pelayanan publik ini berdasarkan dari harapan stakeholder masyarakat yang didapatkan melalui survei tentunya. Kemudian di penataan tata laksana Ibu Bapak, di sini adalah peningkatan sistem prosedur ya. Harapannya kita bisa memanfaatkan teknologi informasi. Data semakin banyak, informasi butuh cepat, sehingga pemanfaatan teknologi sangat diperlukan. Dalam teknologi informasi ini, kata kuncinya adalah terintegrasi, Ibu Bapak. Jadi ada beberapa aplikasi yang sudah dibangun terdahulu, harapannya ini dalam penataan tata laksana ini bisa terintegrasi. Atau kalau dalam bahasa mudahnya, kita tidak input 2 kali ya Ibu Bapak. Ada beberapa aplikasi, ya kita tinggal tinggal import seperti itu datanya. Sehingga nanti akan bisa mengefisienkan sistem prosedurnya dan ujungnya adalah peningkatan kinerja. Di penataan dan penguatan organisasi Ibu Bapak, tadi di tujuan dengan memanfaatkan kerangka logis kinerja ini, harapannya bisa terbentuk struktur organisasi yang berbasis kinerja. Jadi tidak ada lagi itu Ibu Bapak yang mengatakan bahwa ada beberapa jabatan yang tidak diberikan anggaran. Nah, ini bisa menjadi suatu tanda tanya, atau tanda petik ya, misalkan ada pertanyaan, masih dibutuhkan tidak jabatan tersebut, kok bisa tidak diberikan anggaran misalnya. Tapi apabila ini berdasarkan struktur kinerja, otomatis anggaran akan
diberikan, karena kalau tidak, kinerja tidak akan tercapai. Jadi anggaran berbasis kinerja menggunakan struktur organisasi yang berbasis kinerja juga. Kemudian di pemetaan SDM, Ibu Bapak, kondisi yang ingin dicapai adalah terkait transparansi, akuntabilitas pengelolaannya, meningkatkan disiplin, serta ujungnya adalah profesionalitas SDM. Jadi ada di sini upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM. Dan harapannya ini berbasis kompetensi. Nanti ada di slide berikutnya untuk beberapa hal yang bisa dilakukan terkait untuk meningkatkan profesionalitas SDM. Ini tentunya ujungnya adalah meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan, Bapak. Juga peningkatan sistem integritas dalam upayanya mencegah KKN, menurunkan penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau bahasa mudahnya, seberapa yakin Ibu Bapak pimpinan perangkat daerah terhadap pegawai di lingkungannya, seberapa berintegritas. Dan ini melalui penguatan sistem-sistem yang sudah ada, ini diimplementasikan dengan baik. Di deregulasi kebijakan, Ibu Bapak, kondisinya yang diharapkan adalah menurunnya atau meniadakan tumbang tindih dan disharmoni peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada lagi peraturan satu dengan yang lainnya itu saling tumbang tindih, saling mengatur. Peraturan di bawah dengan peraturan di atasnya harus selaras, demikian seperti itu, Bapak. Dan khusus di deregulasi ini ada Undang-Undang Cipta Kerja ya di sana ya. Intinya ada pemetaan yang dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian, apakah ada turunan dari kebijakan tersebut yang juga kaitannya dengan investasi, perizinan, dan kemudahan berusaha. Kemudian di manajemen perubahan, seperti di tujuan tadi adalah konsistensi keterlibatan pimpinan dan jajaran ini sangat diharapkan sekali ya Ibu Bapak ya. Ada perubahan pola pikir dan pimpinan pun memberikan suatu penghargaan apabila terdapat unit-unit yang sudah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi, berhasil mengimplementasikan sakit, ini ada penghargaan yang diberikan semacam itu. Baik, Ibu Bapak, tadi tujuan dan kondisi yang diharapkan dari masing-masing area perubahan. Kemudian ini tadi detailnya sudah disampaikan oleh Bu Etika, Ibu Bapak. Mulai tahun lalu ada perubahan di penilaian mandiri pelaksana reformasi birokrasi ini. Tetap ada dua komponen, ini komponen pengungkit dan komponen hasil. Namun komponen pengungkit sekarang terbagi tiga subkomponen. Dulu 60% komponen pengungkit ada di 8 area perubahan ini. Yang sekarang 8 area perubahan ini dibobot 20%. Kemudian ada ditambah 2 subkomponen yaitu hasil antara dan aspek reform ya Ibu Bapak dengan bobot masing-masing 10% dan 30. Total 60. Komponen hasil masih tetap 40. Dulu ada 3 di sini, ada 3 subkomponen yang dinilai, sekarang menjadi 4. Tadi pagi sampai siang tadi sudah disampaikan detailnya dari komponen hasil tersebut ya Bapak. Jadi ini yang kalau dalam sakit itu adalah pemenuhan ya, ini dinamakan mandatori di PMPRB ini Ibu Bapak. Ada 8 area perubahan. Kemudian aspek reform pun ada 8 area perubahan. Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan di aspek pemenuhan ini dilihat apa aspek reformnya yang dihasilkan. Kemudian ada penilaian-penilaian Kementerian Teknis terkait sesuai core bisnisnya yang nanti kami gunakan sebagai hasil antara. Tadi juga sudah disampaikan
antara dari ANRI, BPKP, LKPP, Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Dan ini masih belum lengkap, Ibu Bapak, instansi pemerintah yang terkait belum juga misalnya ada yang tidak dievaluasi, jadi ada yang sudah melaksanakan tetapi belum seluruh populasi instansi pemerintah. Ini kami pertimbangkan. Jadi di hasil antara ini, kalau instansi pemerintah yang tidak diberikan penilaian, ini tidak kami hitung. Nanti ada hitung-hitungan untuk menghasilkan indeks reformasi birokrasinya, tidak dihitung kalau tidak ada penilaian dari kementerian terkait. Ini detailnya, Ibu Bapak, dari masing-masing area perubahan tadi sudah juga disampaikan, Ibu Bapak ya. Ada pemenuhan, ada hasil antara, dan reform. Jadi ini untuk masing-masing komponen pengungkit ini harapannya datanya ada ya, datanya ada seperti itu. Baik, ini Ibu Bapak ada beberapa di hasil antara, tadi juga sudah sampaikan yang belum siap datanya, belum siap kementerian teknis terkaitnya, misalnya seperti indeks perencanaan tadi ya sudah sampaikan ya, ini belum ada datanya. Dan ini tidak kami gunakan untuk menilai, untuk menjadi nilai indeks reformasi birokrasi. Kemudian ini di komponen pengungkit, ada nilai sakit, penghuni BPK, dan survei. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa catatan ya untuk masing-masing area yang mungkin bisa Ibu Bapak lihat kembali apakah di masing-masing area ini sudah terdapat hal tersebut. Kebanyakan kami ambil dari hasil antara, Ibu Bapak. Yang pertama, penguatan akuntabilitas. Harapannya di area penguatan akuntabilitas ini, Ibu Bapak, ada pemanfaatan pohon kinerja nih, Ibu Bapak. Jadi ini yang mendasari kita menetapkan di perencanaan kinerjanya mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi sasaran, mana yang menjadi program kegiatan. Kemudian juga bisa nanti di area penguatan organisasi bisa dimanfaatkan untuk membangun struktur organisasi yang berbasis kinerja. Dalam ini pun, Ibu Bapak, kita bisa memanfaatkannya untuk bisa mengawal supaya tidak ada lagi kegiatan yang tidak penting. Kegiatan yang tidak penting. Atau ini yang disampaikan Bapak Presiden, Ibu Bapak, kegiatan yang tidak penting ini kegiatan yang tidak atau kurang selaras untuk mencapai tujuan atau sasaran. Jadi kita bisa mempertahankan apabila misalnya ada pengurangan anggaran, itu bukan kegiatannya yang dihilangkan. Karena kita harus bisa memastikan bahwa kegiatan apabila dihilangkan, tujuan sasaran tidak akan tercapai. Ini Ibu Bapak. Kemudian pemanfaatan pohon kinerja ini pun bisa digunakan untuk sampai ke penjabaran kinerja sampai ke pegawai ya Ibu Bapak ya. Ada Permentan 8 tahun 2021, ini baru. Terkait manajemen kinerja PNS yang intinya adalah untuk penetapan SKP, sasaran kinerja pegawai. Namanya tetap SKP, tapi kepanjangannya adalah sasaran kinerja. Kalau dulu sasaran kerja ya Bapak sekalian. Ini sudah selaras dengan penguatan akuntabilitas Ibu Bapak karena memanfaatkan pohon kinerja, di mana mekanismenya ada suatu dialog kinerja yang nanti akan memetakan peran dan fungsi, matrik, peran dan hasil dari kinerja organisasi dijabarkan sampai ke individu pegawai. Kemudian apabila ada aplikasi, ini digunakan sebagai alat monitoring kinerja Ibu Bapak. Jadi mungkin Ibu Bapak di Provinsi Kaltara dan Kabupaten Kota ini sudah memiliki aplikasi, ini digunakan sebagai alat
kinerja. Jadi sekarang minimal misalnya sampai dengan triwulan 3 ini sudah ada hasil monefnya, apakah kinerja bisa akan tercapai di akhir penghujung tahun atau seperti apa. Ini akan menentukan strategi bagaimana untuk mencapainya. Kemudian ini yang di ujung Bapak Ibu sekalian, hasil monitoringnya, hasil pengukuran kinerjanya dijadikan dasar pemberian reward dan punishment. Ini ditetapkan di awal ya, Bapak sekalian ya, bahwa kinerja yang akan dicapai apabila akan yang berhasil akan mendapatkan reward atau punishment. Ini Ibu Bapak di penguatan akuntabilitas, kemudian pelayanan publik, seperti tadi di tujuan dan hasil yang diinginkan ya, intinya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Harapannya ada inovasi yang dibangun, upaya perubahan yang dibangun yang untuk memudahkan ke arah hal tersebut. Juga harapannya dalam pelayanan publik ini ada penanganan pengaduan, ada konsultasi pelayanan melalui berbagai kanal media secara responsif dan bertanggung jawab. Ini harapannya di area peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian di penguatan organisasi, Ibu Bapak, seperti Ibu Bapak ketahui bahwa quick win reformasi birokrasi sampai tahun 2021 ini adalah penyederhanaan birokrasi ya, Ibu Bapak. Pengalihan, kalau ujungnya adalah pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Diharapkan hanya ada 2 level di masing-masing instansi. Dan yang kedua, sama seperti di penguatan akuntabilitas tadi, Bu Bapak, pemanfaatan pohon kinerja. Karena ini sebagai langkah untuk menuju organisasi yang berbasis kinerja. Ada yang ketiga, dilakukan evaluasi kelembagaan, Bapak Ibu sekalian. Nah ini bagaimana hasil evaluasi tersebut. Kemudian penataan tata laksana, Ibu Bapak, ini ditetapkan atau disusun proses bisnis yang tadi kelanjutannya dari penyederhanaan birokrasi, bagaimana proses bisnisnya setelah tidak ada lagi jabatan eselon 4 misalnya, bagaimana langsung ke fungsionalnya. Ini dalam pelaksanaan reformasi birokrasi kaitannya dengan penyederhanaan birokrasi. Kemudian sistem pemerintah berbasis elektronik, kata kuncinya terintegrasi. Jadi tidak ada lagi yang spasial. Harapannya ini sudah memudahkan, dan mungkin Ibu Bapak di Dinas Kominfo ya yang mengawal hal tersebut sudah memiliki arsitektur teknologi informasinya, peta langkah strategisnya seperti apa yang mengawal pemanfaatan teknologi yang akan dibangun. Kemudian di manajemen SDM, Ibu Bapak, ini terkait dengan di penguatan akuntabilitas juga untuk implementasi Permenpan 8. Jadi harapannya seluruh kinerja pegawai telah berorientasi outcome sesuai levelnya. Ini kalimatnya seperti itu, Ibu Bapak, outcome sesuai levelnya. Jadi mungkin kalau di fungsional mungkin ada tingkatan output ya, karena outcome-nya atau hasilnya. Jadi berbeda dengan SKP yang terdahulu, itu hanya menginformasikan pelaksanaan kegiatannya saja ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Jadi kalau kegiatannya dilaksanakan, tetapi ekstrimnya output-nya tidak ada, nilai SKP-nya tetap bagus, karena yang diinformasikan adalah kegiatan yang dilaksanakan. Nah ini berbeda sekarang di Permenpan 8 adalah outcome sesuai levelnya. Kemudian di penataan SDM juga, Ibu Bapak, harapannya sudah ada asesmen untuk seluruh pegawai untuk bisa mendapatkan peta profil pegawai yang nanti dijadikan dasar pengembangan kompetensi ya. Jadi ada
standar jabatannya seperti apa, profilnya seperti apa, ada gap, ini yang sebagai dasar pengembangan kompetensi. Jadi bukan kalau di guyonnya itu Ibu Bapak untuk yang peningkatan kompetensi ini melalui diklat itu kok si A lagi yang didiklat gitu seperti itu. Jadi tidak ada lagi persepsi seperti itu lagi, si A ini spesialis diklat, tidak. Jadi sudah ada gambaran pemetaan pengembangan kompetensinya. Kalau boleh kami gambarkan di BPK, kalau salah di unit-unit BPK perwakilan Ibu Bapak, itu sudah ada gambaran di masing-masing pegawai itu kompetensi apa yang harus ditingkatkan. Dan apabila ada penawaran diklat dari pusdiklatnya, itu sudah tahu siapa yang akan mengikuti diklat. Jadi tidak ada lagi tuh apa sih istilahnya, upeti untuk bisa diklat itu tidak ada lagi. Jadi sudah transparan siapa yang akan mengikuti diklat, apa saja. Begitu ada tawaran diklat materinya apa, kompetensi apa, beliaulah yang dikirim. Kemudian tentunya dalam penataan SDM ini ada penurunan pelanggaran disiplin pegawai Ibu Bapak. Jadi diharapkan seluruh ASN, PNS bisa disiplin melaksanakan kegiatannya. Dan terakhir adalah pemetaan talenta. Tadi sudah diinformasikan ya, untuk pemetaan talenta ini untuk bisa mulai dari talent pool pegawai ya, sehingga bisa memetakan pegawai yang akan menjadi suksesi jabatan-jabatan berikutnya. Tidak perlu lagi open bidding ya, seleksi terbuka, jadi sudah ada tahu pemetaan talentanya. Penguatan pengawasan, Ibu Bapak, harapannya di area ini ada sistem integritas yang diimplementasikan dengan baik, mulai dari penyampaian laporan harta kekayaan, baik itu LHKPN dan LHK ASN. Jadi seluruh pegawai dan pejabat itu melaporkan harta kekayaannya. Memilih salah satu. Kalau pejabat tentunya LHKPN dan jabatan strategis ya, auditor, bendahara dan sebagainya, ini LHKPN. Selebihnya melaporkan harta kekayaan melalui LHK ASN. Jadi tidak double. Setiap pejabat dan pegawai hanya satu melaporkan harta kekayaan. Kemudian ini Ibu Bapak, penguatan sistem integritas ini khususan terkait WBS Ibu Bapak, penerapan whistleblowing system ya Ibu Bapak, ini terkait penguatan sistem integritas. Kenapa ini menjadi fokus? Karena di beberapa daerah ini ada semacam apa ya, resistensi ya katakanlah ya, yang menyatakan tidak ada kekompakan lah, tidak membawa jiwa kops lah ke ASN, karena ini kan melaporkan kawan sendiri Ibu Bapak. Tentunya dalam kebijakan WBS ini yang diutamakan adalah perlindungan terhadap pelapor. Jadi tidak ada lagi ungkapan, kalau dulu ada ungkapan yang melaporkan malah yang dimutasi seperti itu Ibu Bapak ya. Jadi sudah tidak ada lagi seperti itu, karena yang diutamakan di sini adalah perlindungan terhadap pelapor. Ada beberapa instansi pemerintah yang sudah berkolaborasi dengan KPK. Jadi yang melapor itu sudah juga terinform ke KPK. Jadi sudah ada kerjasama terkait implementasi dari whistleblowing system ini. Kemudian di penguatan pengawasan Ibu Bapak ada mekanisme pengendalian aktivitas utama. Jadi ada review berjenjang terkait aktivitas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan sasaran. Kemudian penanganan penodaan masyarakat dan aparatur ini diharapkan sudah 100%. Kemudian unit-unit CTI, karena sementara ini pembangunan unit CTI ini adalah
sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi ya Ibu Bapak ya. Jadi di tingkat instansional, di tingkat Pemda dilakukan pelaksanaan reformasi birokrasi, kemudian di unit-unit kerja pelayanan dibangun zona integritas menuju WBK dan WBBM, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian ini Ibu Bapak, ada penilaian APIP dan SPIP ya. Tentunya di penilaian APIP itu di samping sebagai quality assurance, harapannya juga menjalankan fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif seperti apa? Adalah untuk peningkatan kinerja, peningkatan dan pencapaian kinerja. Kemudian di deregulasi kebijakan, Ibu Bapak, nah ini harapannya kalau kami menamakannya peta keterkaitan kebijakan. Jadi selama periode Renstra, selama periode roadmap reformasi birokrasi, itu ada peta keterkaitan kebijakan yang akan disusun. Kaitannya dengan peraturan yang lebih tinggi dan sebagainya, itu sudah ada. Kebijakan yang akan disusun selama 5 tahun sudah tergambar di sana. Ini kaitannya dengan ini, mungkin semacam prioritasi ya, nanti akan masuk ke program legislasinya, seperti ini yang terakhir nih. Juga kebijakan yang disusun tersebut sesuai dengan pedoman penyusunannya. Dan harapannya apabila ada terkait pelayanan, ada memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan. Ini terkait penataan peraturan perundang-undangan atau sekarang disebut deregulasi kebijakan. Manajemen perubahan yang terakhir, ini adalah sebagai mengawal di area yang lainnya, harapannya ada dibentuk agen-agen perubahan yang bisa lebih mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Tentunya harapannya dari masing-masing agen perubahan ini ada dibuat suatu perubahan atau inovasi. Dan ini diharapkan pimpinan mengarahkan bahwa inovasi yang nantinya akan dibangun ini supaya nanti bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen. Jadi diarahkan, jangan inovasi yang mungkin belum bisa diintegrasikan. Juga mendorong unit, tidak hanya di agen perubahan, tapi di masing-masing unit melakukan perubahan. Ada beberapa Pemda yang mewajibkan satu unit, satu perubahan. One agency, one innovation, seperti itu Bapak sekalian. Kemudian capaian reformasi birokrasi telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kalau di Provinsi Kaltara di misi yang kedua ya sudah ada terdapat target reformasi birokrasi dimuat dalam dokumen perencanaan. Kemudian perhatian khusus Ibu Bapak, jadi ada semacam reward kepada unit yang berhasil melaksanakan birokrasi ya. Di sistem SAKIP sudah ada beberapa yang memberikan reward. Ada kalau di Jawa itu ada yang dinamakan rapotan ya, pembagian rapot penilaian SAKIP, diumumkan mana yang tertinggi dan terendah seperti itu. Dan ini bisa memotivasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP. Kemudian ini Pak Presiden tanggal 27 Juli yang lalu ya sudah mengumumkan bahwa core value ASN adalah berakhlak, Bapak ya. Belum sudah tahu singkatannya, dan ini diharapkannya diimplementasikan berorientasi hasil, akuntabel, kolaborasi harmonis, loyal, sama kolaborasi terakhirnya. Baik, ini yang dapat kami sampaikan, Ibu Bapak. Nanti waktu yang tersisa bisa digunakan untuk kita bisa berdiskusi. Baik, saya kembalikan dulu kepada moderator panitia. Terima kasih.
Baik, karena detailnya sudah tadi pagi ya Ibu Bapak ya, jadi sudah tahu inti-inti dari vaksin informasi berkasi. Provinsi Recording maupun in progress. kabupaten kota. Jadi sudah ada acuan yang dilakukan dalam pelaksanaan reformasi Bekasi, rambu-rambunya di roadmap nasional, ini bisa dijadikan acuan, dan tentunya harus didukung juga dengan perencanaan yang baik yang dituangkan dalam roadmap reformasi Bekasi. Roadmap ini juga harus selaras dengan RPJMD Ibu Bapak sekalian. Jadi menjadi bagian dari RPJMD khusus menangani, membenahi birokrasi. Itu dokumennya dinamakan Roadmap Reformasi Bekasi. Kemudian di kinerja yang lain tentunya sudah dituangkan di dalam RPJMD Ibu Bapak sekalian. Jadi dikaitkan, saling terkait. Dan pelaksanaannya sudah dikerucutkan ada di 8 area perubahan Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa memetakan kondisi yang ada saat ini sebelum menyusun roadmap ya. Kemudian kondisi yang diharapkan, apa gap-nya, ini yang dituangkan dalam roadmap reformasi birokrasi. Tentunya dalam RPJMD ada rencana aksi yang lain ya, seperti pemberantasan korupsi, rencana aksi pemberdayaan gender, dan ini khusus rencana aksi reformasi birokrasi dituangkan dalam roadmap reformasi birokrasi. Ada Ibu Bapak sekalian? Silakan. Baik, izin langsung kami tanggapi ya Ibu Bapak, takut lupa. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya yang bisa kita diskusikan. Di area deregulasi kebijakan, kami menyebutnya seperti itu Ibu, peta keterkaitan kebijakan. Mungkin di tempat Ibu Bapak ada dengan nama lain ya, yang intinya peta keterkaitan kebijakan ini adalah rencana atau gambaran besar kebijakan apa yang akan disusun dikaitkan dengan perencanaan 5 tahunannya di Renstra maupun roadmap reformasi birokrasi. Ada kaitan ketika suatu kebijakan peraturan akan disusun, ini kan tentunya ada kaitannya dengan kebijakannya lain. Apakah ini merupakan amanat dari suatu peraturan yang lebih tinggi atau memang bentukan baru. Bentukan baru tentunya harus ada ya. Nanti akan disusun sesuai dengan pedoman penyusunan kebijakannya, rambu-rambunya. Ada naskah akademisnya nantinya. Ada policy paper kalau bahasa kerennya ya Bapak ya. Jadi ini penamaan di kami saja. Jadi intinya bahwa kebijakannya akan dikeluarkan itu ada latar belakangnya. Kenapa akan disusun suatu kebijakan selama periode Renstra di tahun pertama ini, tahun kedua ini, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Seperti itu, Ibu. Di penamaan di kami ya Bu ya, peta keterkaitan itu intinya
semacam roadmap, ya, semacam rencana besar dalam penyusunan suatu kebijakan yang tentunya harus didukung untuk pencapaian kinerja. Untuk meningkatkan pertanian misalnya, ada suatu kebijakan, suatu perda, suatu peraturan kepala daerah yang dibutuhkan, itu ada kaitannya. Untuk meningkatkan kinerja ini dibutuhkan kebijakan apa yang akan dibangun. Kebijakan ini seperti itu bahasanya di penyebutan di reformasi birokrasi ya Ibu Bapak ya. Ada peta keterkaitan atau rencana besar selama 5 tahun periode Resra atau roadmap reformasi birokrasi. Oke, Ibu. Oke, baik. Baik, Ibu Bapak sekalian, seperti harapan kami tadi, pelaksanaan reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi dari Ibu Bapak sekalian, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, khususnya di Provinsi Kaltara ini. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan reformasi birokrasi sudah dikerucutkan, terdapat di 8 area perubahan, sudah terdapat dalam roadmap reformasi birokrasi nasional di Permenpan 25 dan evaluasinya terdapat di Permenpan 26. Jadi Ibu Bapak bisa mengacu ke sana. Upaya-upaya yang akan dituangkan dalam roadmap reformasi birokrasi Ibu Bapak sekalian itu mengarah kepada roadmap reformasi birokrasi nasional. Harapannya kita bisa menjadi birokrasi yang akuntabel dan terukur, birokrasi yang dinamis di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Jadi bisa menyesuaikan sesuai dengan kinerja yang akan dicapai. Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Ibu Bapak sekalian untuk kita bisa berdiskusi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Siap, silakan. Waalaikumsalam. Ini mungkin juga pertanyaan Ibu Bapak sekalian ya, mewakili Ibu Bapak sekalian.
sebenarnya nilai atau indeks reformasi birokrasi itu akan dengan sendirinya mengikuti Ibu Bapak ketika kita melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi yang dibangun, khusus di 8 area perubahan. Tadi di paparan kami ada beberapa catatan ya, itu adalah sebagian besar mengambil dari aspek reform dalam LKE yang tadi pagi sudah disampaikan oleh Bu Etika. Intinya dari upaya-upaya yang sudah Ibu lakukan di area pengungkit, khusus di mandatori, area pemenuhan, itu bisa menghasilkan reform apa saja. Antara lain tadi yang sudah kami sampaikan di paparan ya. Kemudian khusus untuk 2021 sampai dengan 2021 ini tadi sebagai quick win mandatori ada penyederhanaan birokrasi. Jadi sampai di mana di Provinsi Kaltara, di kabupaten kota pelaksanaan penyederhanaan birokrasi ini. Nah ini ada ikutannya Ibu Bapak. Di organisasi, kemudian di proses bisnisnya, bagaimana SOTK-nya dan seterusnya. Dan terkait area yang lain di pelayanan publik misalnya ada upaya untuk meningkatkan kemudahan kualitas pelayanan publiknya, dan ini diambil dari harapan masyarakat yang kita ambil dari survei kepuasan masyarakat ya Bapak ya. Ada yang masih belum maksimal, ini menjadi upaya yang ditingkatkan oleh Ibu Bapak sekalian, yang otomatis memang tidak seperti sakit ya, untuk ada minimal unit yang harus melaksanakannya Ibu Bapak. Di PMPRB masih belum ditetapkan, tapi harapannya sama lah untuk unit atau perangkat daerah yang mengimplementasikan sakit dengan baik, ya harapannya juga melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Rambu-rambunya sudah, kalau RD cukup mudah ya, ada rambu-rambunya yang dituangkan dalam roadmap nasional, Ibu tinggal mengacu ke sana saja, apa yang dilaksanakan, apa yang dituangkan dalam roadmap reformasi birokrasi Ibu Bapak sekalian. Demikian Ibu, kurang lebihnya. Ya Bu, sesuai ini ya, Kaltara rumah kita, jadi RB pun RB kita, seperti itu Ibu. Baik.
Selamat sore, Ibu sekalian. Mohon izin pamit. Terima kasih. Recording